Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit Ramadhani, NIM 126, kelas 6D. Di sini saya akan membuat video membahas tentang inovasi pembelajaran yang saya yakin sangat tepat untuk meningkat kualitas pendidikan siswa di Pulau Madura. Kita tahu bahwa kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh metode yang digunakan oleh guru di kelas. Maka dari itu kita perlu mengkaji metode-metode yang kita hanya ya metode-metode yang tidak hanya modern, tetapi juga sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan lokal. Yang pertama, Pulau Madura memiliki tantangan unik dalam dunia pendidikan. Sebagian besar sekolah berada di wilayah semi perkotaan hingga perdesaan dengan keterbatasan fasilitas, akses teknologi, serta variasi metode mengajar yang masih konvensional. Namun, satu hal yang tidak diragukan adalah semangat belajar siswa dan dedikasi guru-guru di Madura yang sangat luar biasa. Untuk menjawab tantangan ini, kita memerlukan metode pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi lokal, meningkatkan partisipasi siswa, serta melatih keterampilan berpikir dan kerjasama. Langkah kedua, setelah melakukan analisis dari berbagai referensi, jurnal, dan buku, saya memiliki problem based learning atau PBL. Sebagaimana metode inovatif yang tepat. Kenapa PBL? Karena PBL mengajak siswa untuk menjadi pencari solusi, bukan sekedar menerima materi. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan di lingkungan Madura karena bisa dikaitkan dengan masalah-masalah nyata di sekitar mereka, seperti pengelola sampah, budaya lokal, isu kesehatan, atau ekonomi keluarga. Menurut Bro 1986, tokoh pengembang BPL pembelajaran akan lebih bermakna jika dimulai dari permasalahan yang autentik. Langkah ketiga, penerapan PBL dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada masalah nyata. Guru memperkenalkan situasi atau permasalahan yang konteks- kontekstual, misalnya bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar lebih sehat dan nyaman. Dan yang kedua, mengumpulkan data atau informasi siswa bekerja bekerja mencari informasi melalui observasi, wawancara, atau sumber bacaan. Dan yang ketiga, analisis masalah dan diskusi. Siswa mendiskusikan data yang mereka peroleh, menyusun dugaan dan alternatif solusi. Dan yang keempat, pembuatan dan penyajian solusi. Solusi bisa merupakan presentasi, poster, video, edukasi, bahkan proyek nyata seperti aksi kebersihan. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Siswa mengevaluasi proses pembelajaran sementara guru menilai berdasarkan rubrik yang disusun. Metode ini mendorong kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kerjasama tim. Langkah keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam PBL dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses. Yang pertama, proses diskusi dan kerja tim. Dan yang kedua, kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Dan yang ketiga, kreativitas dalam solusi. Yang terakhir, refleksi pribadi terhadap pembelajaran. Penilaian bisa menggunakan rubrik yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Guru juga bisa melibatkan pre-assessment di mana siswa saling memberi umpan balik serta selain asesmen untuk menilai perkembangan diri masing-masing. Hal ini membantu membentuk budaya belajar yang konstruktif dan relatif.
Yang langkah kelima, keterampilan abad 2021 dan PBL. PBL secara langsung melatih keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, berpikir kritis. Siswa ditantang menganalisis masalah nyata. Dan dua, kreativitas menciptakan solusi inovatif dan out of the box. Yang ketiga, komunikasi menyampaikan gagasan melalui presentasi atau diskusi. Yang terakhir, kolaborasi bekerja sama tim, menghargai pendapat dan menyelesaikan tugas bersama. Keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan di area digital. Dan pendekatan PBL siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga siap menjadi problem solver yang tangguh dan adaptif. Sebagai kesimpulan, problem based learning adalah metode pembelajaran inovatif efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa khususnya di Pulau Madura. Metode ini dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, kreatif, dan komunikasi, empat pilar keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan saat ini. Saya berharap dengan penerapan PPL, para siswa Madura bisa tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga mandiri, aktif, dan siap menghadapi berbagai tentang global. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadikan referensi dan inspiratif bagi para guru, mahasiswa pendidik, dan praktik pendidik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.